Bugatti lagi-lagi memberikan sebuah terobosan yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Saat mayoritas orang berpikir bahwa era dari mesin pembakaran telah mencapai puncaknya, dikarenakan semua pengembangan secara berlahan mulai beralih ke elektrifikasi, bukannya mengikuti jejak yang lain. Bugatti malah mengumumkan mesin terbarunya dengan konfigurasi V16. Yap, benar, mesin V dengan 8 silinder di setiap banknya. Dan jelas ini merupakan terobosan yang belum pernah kita lihat pada mobil produksi massal selama lebih dari 80 tahun. Yang dimana sebelumnya aja Bugatti udah bisa dibilang cukup berani untuk mengembangkan WE16 dan menempatkannya sebagai satu-satunya mobil penumpang produksi massal dengan konfigurasi WE16 silinder di awal abad ke-21. Dan kini mereka sedang mengerjakan sebuah proyek gila, yakni mesin V16 baru. Meskipun spesifikasi dan informasi yang diberikan bisa dibilang masih sedikit, kita bisa mempelajari banyak hal dari gambar yang dirilis secara official oleh Bugatti. Oleh karena itu, mari kita telusuri semua detail tentang V16 atau V16 ini. Namun untuk benar-benar memahami mesin ini, kita juga perlu melihat ke belakang dan memahami perjalanannya hingga saat ini, dimulai dengan mahakaryanya yang barusan kita mention, yaitu mesin W16 pada Bugatti Veyron dan juga Chiron. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang mesin V16 dari Bugatti Tourbillon lebih jauh, kita akan memberitahu kamu kalau video ini disponsori oleh JLC-MC, solusi satu atap untuk semua kebutuhan komponen mekanik dan peralatan berkualitas tinggi. Apapun proyek engineering kamu, JLC-MC menawarkan ribuan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Mulai dari komponen yang presisi, alat-alat mekanis, hingga peralatan khusus seperti 3D printer, CNC, dan lain-lainnya. JLC-MC menyediakan segala yang kamu butuhkan untuk memastikan keberhasilan proyekan kamu. So, langsung aja kunjungi jlcmc.com sekarang dan daftarkan diri kamu melalui link di deskripsi video ini untuk mendapatkan kupon diskon sebesar $9. Semuanya dimulai dengan Bugatti Veyron yang didesain dengan konfigurasi mesin 8.0 liter W16. Pada dasarnya, mesin ini adalah dua mesin VR8 yang ditempatkan pada sudut 90 derajat untuk setiap silinder banknya, plus 15 derajat untuk setiap sudut setiap baris silinder yang berhimpitannya. Lalu tidak hanya cc dan konfigurasinya saja yang gila, mesin ini juga dilengkapi dengan 4 turbocharger sekaligus. Dan dalam versi paling kuatnya, yaitu Veyron Super Sport, mesin ini menghasilkan tenaga hingga 1200 horsepower pada 6400 rpm dan 1500 Nm dari 3000 hingga 5000 rpm dan max rev pada angka 6500 rpm. Keuntungan yang didapatkannya sudah tentu adalah tenaga yang besar, mesin yang besar, dan desain quad turbo VR8 ganda yang sangat unik, yang dimana hal tersebut sangat cocok untuk melambangkan hypercar tingkat elit. Meskipun rasanya kurang tepat untuk menggambarkan mesin ini sebagai mesin yang compact, tapi nyatanya penempatan 16 silinder dalam konfigurasi W ini dibandingkan dengan mesin V16 misalnya sebenarnya sangatlah efektif dan cukup compact dalam hal dimensi dibandingkan dengan kapasitas serta jumlah piston yang dimilikinya. Selanjutnya, kita beralih dari Veyron ke Chiron. Seperti apakah perkembangan yang didapatkan oleh mesin W16 ini? Dari sisi spesifikasi, sebenarnya antara Chiron dan Veyron terlihat mirip. Masih menggunakan mesin 8 liter, berkonfigurasi W16 atau W16 yang terdiri dari 2 VR8 pada sudut 90 derajat dan 4 turbocharger. Namun Chiron jauh lebih bertenaga dengan 1600 horsepower dan 1600 Nm torsi serta max rev yang sedikit lebih tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan dan bagian menariknya, bagaimana sih cara mereka bisa melakukan tuning pada konfigurasi mesin yang sama namun dengan power yang lebih besar? Perubahan besar terletak pada turbocharger. Ada dua perubahan utama. Pertama, ukuran turbo meningkat sebanyak 69%. Dan kedua, mereka sekarang menggunakan sequential turbocharger yang udah pernah kita bahas juga secara detail. Pada Veyron, setiap kelompok 4 silinder memiliki turbocharger sendiri yang akan aktif dari awal hingga akhir. Sekarang di Chiron menggunakan sharing manifold untuk setiap silinder banknya. Dengan penggunaan sequential turbocharger, pada RPM rendah, setiap 8 silinder menggunakan satu turbocharger. Ketika RPM meningkat, sebuah katup terbuka secara perlahan dan kedua turbocharger akan bekerja untuk meningkatkan boost pada RPM yang lebih tinggi.
Ini memberikan respons yang lebih baik dan torsi yang lebih besar pada RPM rendah, serta dapat mempertahankan boost pada RPM tinggi. Maka saat kita melihat kurva torsi, perbedaannya jelas. Pada Bugatti Veyron, rentang torsi puncak cukup sempit, sekitar 2000 rpm. Lalu dengan strategi sequential turbocharger pada Chiron, rentang torsi puncak menjadi lebih luas, membuat torsi dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif, baik pada RPM rendah dan tinggi, lebih dari 2 kali lipat rentang torsi puncak sebelumnya. Berbeda cerita, jika hanya menggunakan 2 turbo yang lebih besar dibandingkan dengan sepasang sequential turbocharger, kita hanya akan mendapatkan lebih banyak torsi pada RPM tinggi, namun lemah pada RPM rendah karena adanya proses spooling. Dan begitupun kebalikannya, jika hanya menggunakan turbo dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan desain pada mesin Veyron, torsi pada RPM rendah akan meningkat, namun boost dan torsi pada RPM puncak akan dikorbankan. Nah, tentunya dengan kombinasi dari sequential turbocharger akan menghilangkan kekurangan ini, menciptakan kurva torsi datar yang lebih luas. Baiklah, jadi jika kita melihat perkembangan dari Veyron ke Chiron, tujuan utama dalam hal kinerja adalah tidak hanya meningkatkan torsi, tetapi juga memperluas kurva torsi. Artinya, bukan hanya meningkatkan tenaga, tetapi juga membuat tenaga tersebut lebih bermanfaat dalam rentang yang lebih luas. Tentunya, mari kita ingat tujuan ini saat kita melanjutkan ke evolusi berikutnya dengan VE16. Berbicara tentang mesin VE16 sendiri, sebenarnya dalam sejarah mesin ini sudah pernah dibuat, namun dengan waktu yang sangat singkat. Semuanya dimulai dengan Cadillac V16 atau V16 sekitar tahun 1930-an yang didesain dengan sudut 45 derajat. Mungkin di antara kalian juga akan ada yang bertanya, mengapa sudut 45 derajat dipilih? Alasannya adalah untuk membagi langkah tenaga di antara silinder secara merata. Agar lebih mudah dipahami, kita akan hitung bagian ini dengan sedikit lebih detail, di mana untuk menghitung interval firing order, kita harus memahami bahwa untuk mesin 4-stroke dibutuhkan 2 kali putaran mesin untuk bisa menghasilkan firing order V16 Cadillac ini, yang artinya ada 720 derajat putaran. Dan saat kita membaginya dengan 16 silinder, maka angka yang dihasilkan adalah 45 derajat. Artinya pembakaran akan terjadi setiap 45 rotasi crankshaft. Ini tentunya merupakan hal yang penting dalam desain V16, karena dengan hitungan seperti ini, akan selalu terjadi firing order setiap 45 derajat putaran poros engkol. Dan Cadillac sendiri pada dasarnya menggunakan 2 mesin 8 silinder sebaris dengan sudut 45 derajat. Namun berbeda dengan V16 dari Bugatti, kita bisa bilang mesin ini akan berkonfigurasi dari basis V8 yang terhubung bersamaan dengan sudut silinder bank sebanyak 90 derajat. Bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan ini? Semuanya terlihat dari foto baru ini yang diunggah di internet. Kita akan melihat ada label nomor untuk setiap silindernya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa label ini merupakan sebuah petunjuk untuk urutan proses firing order. Jadi, bagaimana urutan dari firing order ini menunjukkan bahwa ini adalah mesin V8 90 derajat? Di sini kita bisa melihat pada angka 1 dan 3 yang berseberangan. Artinya saat salah satu silinder melakukan firing, kemudian akan disusul lagi sebanyak 45 derajat rotasi poros engkol atau crankshaft, di mana silinder lain juga akan melakukan firing. Dan kemudian setelah 45 derajat lagi, silinder berikutnya juga akan melakukan firing. Ini berarti ada 90 derajat rotasi crankshaft antara kedua silinder yang berbagi pin yang sama. Dan jika mereka berbagi pin yang sama, yang tidak terpisah, itu berarti konfigurasi mesin ini jelas merupakan mesin V dengan sudut 90 derajat. Selanjutnya, hal lain yang menarik tentang angka-angka pada mesin ini adalah bahwa semua angka ganjil berada di satu sisi, sedangkan semua angka genap berada di sisi lain. Hal ini berarti proses pembakaran akan bergantian antara kedua sisi ganjil dan sisi genap. Atau bisa dibilang, mesin ini merupakan gabungan dari 2 mesin V8 crossplane yang sebelumnya terpisah. Agar lebih mudah dipahami, sisi ganjil kita beri label A dan sisi genap kita beri label B. Dengan membaginya seperti ini, kita sebenarnya memiliki 2 mesin V8 crossplane yang terpisah. Untuk memahami ini, bayangkan kita memiliki 2 baris silinder yang kita bagi menjadi 2 kelompok, 1 hingga 4 dan 5 hingga 8, serta 1 hingga 4 lagi dan 5 hingga 8 lagi.
Untuk masing-masing kelompok ini, kita akan merekonstruksi urutan pembakaran seperti pada mesin V8 biasa. Jadi untuk mesin V16 kita ini, silinder pertama berkolerasi dengan silinder pertama dari V8 pertama. Silinder kedua berkolerasi dengan silinder ketujuh dari V8 kedua. Silinder ketiga berkolerasi dengan silinder kelima dari V8 pertama. Dan silinder keempat berkorelasi dengan silinder kedua dari V8 kedua. Saat kita lakukan ini untuk semua urutan pembakaran dari kedua mesin V8 ini, kita akan mendapatkan urutan pembakaran untuk masing-masing mesin V8. Dengan mesin V8 crossplane, biasanya silinder luar akan menyala terlebih dahulu, kemudian silinder dalam. Ini dapat divisualisasikan sebagai berikut. 4 silinder luar menyala, kemudian 4 silinder dalam, dan seterusnya. Di mana pada poros engkol crossplane, pola pembakaran akan bergantian antara 2 silinder luar dan 2 silinder dalam. Dengan melihat urutan pembakaran ini, kita bisa melihat bahwa silinder 2 dan 3 serta 6 dan 7 semuanya dikelompokkan bersama, yang berarti urutannya adalah dalam, dalam, dan luar. Ini menunjukkan bahwa kedua mesin ini adalah mesin V8 crossplane. Tentunya konfigurasi ini membuat pembakaran menjadi seimbang, dengan satu mesin melakukan firing order pada silinder luar, saat mesin lainnya melakukan firing order di bagian silinder dalam. Dan begitu juga sebaliknya. Ada satu detail penting lagi agar semua ini bekerja dengan baik. Jika kita bergantian antara ganjil di satu sisi dan genap di sisi lainnya setiap kali, berarti kita memiliki rotasi poros engkol 45 derajat antara kedua mesin ini. Jadi, agar urutan pembakaran ini berfungsi dengan baik, poros engkol harus di offset sebesar 45 derajat dari poros engkol mesin V8 lainnya. Jika dilihat dari samping, satu poros engkol akan membentuk silang dan yang lainnya harus dirotasi 45 derajat agar interval pembakaran bergantian dengan benar. Oke, honestly, Matt Rimac, CEO Bugatti, sebenarnya memposting beberapa foto mesin prototype di Facebooknya. So, di sini kita memiliki beberapa gambaran yang bisa kita analisis bersama-sama. Pertama, kita bisa melihat poros engkol, dan karena 2 silinder berbagi pin engkol umum, kita bisa mengkonfirmasi berdasarkan urutan pembakaran bahwa itu adalah V8 90 derajat. Dan Anda bisa melihat itu jelas merupakan poros engkol crossplane, yang di tengah-tengah memiliki offset 45 derajat menciptakan 2 V8, yang bergantian langkah tenaga setiap 45 derajat rotasi poros engkol. Lebih dari itu, kita juga akan menemukan foto blok mesin di mana kita bisa melihat bahwa mesin ini memiliki sudut bang 90 derajat dengan mudah. Jadi apakah semua ini sia-sia karena foto-foto tersebut ada? Penting untuk dipahami bahwa semua yang telah diinformasikan Bugatti sejauh ini adalah mesin VE16. Namun Tourbillon juga akan disematkan juga powertrain hibrida. Itu adalah 2 hal yang sudah dikonfirmasi. Untuk lebih detailnya, mesin ini menggunakan mesin V16 naturally aspirated yang dapat menghasilkan hingga 1000 horsepower yang sudah dikonfirmasi oleh Matt Rimac sendiri. Lalu dikombinasikan dengan 2 motor listrik di depan dengan baterai 24,8 kWh di bagian tengah kendaraan, yang dimana menghasilkan tenaga kurang lebih di 800 horsepower. Dan kembali lagi ke bagian mesin V16, mesin ini juga akan dipasangkan dengan motor listrik lainnya sebagai pengganti dari turbocharger. Jadi bisa dibilang, mesin ini juga akan menggunakan 3 motor listrik secara keseluruhan. 2 unit untuk menggerakkan roda depan, dan 1 akan dipasangkan bersamaan dengan mesin ICE V16 atau V16 untuk menggerakkan roda belakang sebagai pengganti turbocharger dengan total daya puncak di kisaran 1800 horsepower. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Bugatti memilih strategi hybrid V16 ini? Yang dimana kombinasi ini jelas seperti yang kita bayangkan akan memakan banyak sekali biaya yang ujung-ujungnya memberatkan customer. Bener gak? Jadi, CEO Bugatti, juga CEO Rimac, menggabungkan 2 kekuatan mereka, listrik dan pembakaran, ke dalam satu kendaraan untuk kinerja maksimal. Di samping itu, konsep ini juga akan menjadi pengalaman yang benar-benar unik. Itulah yang Bugatti maksud, dari awal memang mereka mengejar keunikan. Karena seperti yang kita tahu, walaupun mesin ini akan semakin rumit dengan V16 dan juga motor listriknya. Tentunya hal ini bukanlah hal yang akan terlalu diperhitungkan oleh para customer Bugatti. Oke, sebenarnya masih banyak yang mau kita sampaikan dan sharing ke teman-teman semua mengenai mesin yang satu ini.
Namun mengingat proses pengerjaan video yang terlalu panjang, dan juga untuk merefresh kepala teman-teman semua, kita akan lanjutkan lagi lebih mendalam mengenai pembahasan mesin V16 ini, maksudnya V16 dari Bugatti ini, di video selanjutnya. Jadi untuk kamu yang tertarik untuk mengikuti video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih sudah menonton.